Oke, welcome back to Ruang Intelektual. Kali ini kita sudah sampai pada episode yang ke-22 yang bertajuk ad populum atau argumentum ad populum. Populum ini nanti menjadi kata populer yang artinya sesuatu yang sangat banyak diketahui oleh orang atau berdasarkan popularitasnya atau berdasarkan banyak dianut oleh orang. Jadi argumen ini dasarnya kalau banyak dianut oleh orang atau banyak dipercaya oleh orang, maka argumen itu sudah pasti benar. Kita lihat pada konsep di slide selanjutnya. Nah, di sini nyatakan bahwa cara berpikir ini menekankan bahwa suatu itu benar berdasarkan suara penonton atau pandangan mayoritas orang. Jadi kalau misalnya mayoritas orang memandang sesuatu itu A atau memandang sesuatu itu sebagai B, maka pandangan itu sudah pasti benar karena dianut oleh mayoritas orang. Jadi karena ini adalah kajian logical fallacy, konsep apapun yang kita paparkan di sini pasti menunjukkan kecacatan berpikir. Karena menunjukkan kecacatan berpikir, maka kita akan membuktikan di mana letak kecacatannya. Oke, kita lanjutkan pada slide selanjutnya. Nah, di sini ada dua contoh. Contoh pertama menyatakan bahwa seharusnya kamu gabung dengan organisasi kami karena banyak orang yang bergabung dengan kami. Artinya pilihan masuk ke dalam organisasi itu adalah suatu hal yang benar karena banyak yang menganutnya. Ini juga logika yang dipakai oleh investasi bodong. Misalnya kan pada kasus beberapa tahun yang lalu itu ada oknum polisi atau oknum tentara yang menggunakan investasi bodong itu, yang ternyata investasi bodong ini merupakan sebuah scam atau penipuan. Nah, karena polisi atau tentara ini menggunakannya, maka otomatis pilihan ini menjadi benar menurut cara berpikir seperti ini. Oke, kita lanjut ke contoh yang kedua. Nah, biasanya dalam pergaulan itu ada seperti ini, hanya kamu sendiri yang tidak main game. Padahal semua orang main game di sini. Artinya perbuatan kita itu seolah-olah salah kalau tidak main game karena orang di sekitar kita itu main game. Artinya kebenaran itu diletakkan kepada apa orang yang lakukan di sekitar kita, bukan berdasarkan perbuatan itu sendiri. Nah, itu yang kedua. Oke, kita lihat bagaimana catatan penting pada cara berpikir seperti ini. Di sini ada 3 catatan yang saya berikan. Pertama, kalau kita konsisten dengan cara berpikir seperti ini, maka kita akan mengatakan gaya hidup tidak sehat itu adalah benar, sebab banyak orang yang memiliki gaya hidup yang tidak sehat dan itu sangat konsisten dilakukan oleh kebanyakan orang. Artinya kalau kita menggunakan konsep berpikir seperti ini atau konsisten dengan mengatakan semua yang dilakukan orang itu pasti benar, maka gaya hidup tidak sehat itu adalah suatu kebenaran. Itu yang perlu ditekankan pada bagian pertama. Kemudian jika seandainya kebenaran itu diletakkan pada suara mayoritas atau suara penonton, lantas kenapa penganut teori heliosentris pada abad pertengahan seperti Galileo Galilei itu mendapatkan penindasan? Heliosentris itu merupakan teori yang menyatakan bahwa yang mengelilingi matahari itu adalah bumi, bukan sebaliknya, yaitu geosentris yang menyatakan bumi dikelilingi oleh matahari yang dikatakan oleh penganut dogma gereja itu. Nah, ketika di abad pertengahan itu Galileo Galilei itu merupakan orang yang mendapatkan diskriminasi karena mengatakan bahwa matahari itu dikelilingi oleh bumi. Karena bertentangan dengan ajaran Kristen atau ajaran gereja, maka Galileo Galilei itu ditindas. Padahal sains modern sendiri membuktikan bahwa bumi itu bulat, bukan datar sebagaimana yang diyakini oleh orang dulu. Jika seandainya keyakinan bahwa bumi datar itu adalah suatu yang benar atau karena kebenarannya itu diletakkan oleh seorang mayoritas orang, maka seharusnya ungkapan ini benar. Tapi ungkapan ini kalau kita katakan pada tahun 2022, maka kita akan diketawai oleh orang-orang karena ungkapan ini sangat-sangat bertentangan dengan realita yang ada, yaitu bumi bulat. Nah, itu yang kedua. Jadi bagaimana cara menyikapi berpikir ini? Itu ada pada catatan yang ketiga, yaitu kita harus mengingat bahwa tidak semua yang orang amini itu atau tidak semua yang diamini oleh kebanyakan orang itu merupakan suatu kebenaran sebelum ada bukti yang menguatkannya. Artinya ada kalanya suatu hal yang diamini oleh mayoritas orang itu merupakan sebuah kebenaran. Seperti misalnya komputer itu memiliki layar atau monitor itu bisa menyala. Itu kan keyakinan atau kepercayaan yang dianut oleh semua orang dan itu memiliki bukti yang kuat. Memang benar bahwa suara mayoritas orang atau suara penonton itu bukanlah tolak ukur
sumber kebenaran. Tapi bukan berarti suara penonton itu dan suara mayoritas orang tidak bisa sama sekali mengatakan satu kebenaran pun. Kebenaran bisa saja datang dari sana, tapi tidak selamanya kebenaran itu datangnya dari sana. Oke, itulah yang bisa saya sampaikan pada episode kali ini. Terima kasih telah mendengarkan, karena berpikir jernih itu merupakan hal yang besar. Itu sebagaimana yang dikatakan oleh Thomas di sini. Berpikir jernih itu memerlukan keberanian dibandingkan kecerdasan. Kenapa keberanian? Karena kita akan menabrak persepsi kebanyakan orang atau perspektif kebanyakan orang. Ketika kita menabrak keyakinan kebanyakan orang, maka ada kemungkinan atau besar kemungkinan kita akan mengalami diskriminasi atau hal-hal yang buruk lainnya. Oke, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kalau ada yang salah silahkan dibenarkan di kolom komentar. Wallahu ta'ala a'lam.